Guys, video yang kalian lihat ini disebut sebagai kebangunan rohani Asbury atau Asbury Revival. Uniknya guys, kalian lihat ya, video ini adalah video siaran langsung yang sudah dimulai semenjak 6 hari yang lalu. Bukan 6 jam, tapi 6 hari. Dan saya mencoba untuk memundurkannya ya. Itu sudah lebih dari 100 jam dan selama itu mereka beribadah tak berhenti. Saudara-saudara, mari kita bahas tentang Asbury Revival ini. Asbury Revival atau kebangunan rohani Asbury merupakan sebuah gerakan kebangunan rohani yang terjadi di Asbury College di Kentucky, Amerika Serikat pada tahun 1970. Gerakan ini dimulai ketika seorang mahasiswa, David Shock namanya, memimpin doa bersama di kapel kampus pada malam yang sangat dingin dan bersalju. Dia pada awalnya hanya memulai bersama dengan beberapa mahasiswa yang bergabung dalam doa tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak mahasiswa yang bergabung dalam doa bersama itu. Asbury Revival terjadi secara spontan dan gak direncanakan sebelumnya. Seperti yang saya katakan tadi, pada awalnya hanya ada beberapa mahasiswa yang terlibat dalam doa bersama. Namun dalam beberapa hari, ribuan mahasiswa bergabung dalam kegiatan doa bersama dan mendengar khotbah yang tak henti-hentinya. Disambung lagi dengan pujian, khotbah lagi, pujian lagi, khotbah lagi, terus menerus di kapel kampus. If you're not praying, would you join us in just singing victory? Just join us in singing victory. So we have a team that's praying. Okay, if this is new to you or confusing, or if you have any questions, we have an amazing ministry team over here that would love to answer questions. Don't be embarrassed, but we're gonna sing victory over the situation that we're healing. So George, will you lead us? So why don't we rise our voices together? We pray for peace in Jesus' name. We pray that our eyes will be redirected fully to you, Jesus. Jesus is higher than the doctor. Jesus is bigger than the medicine. Dan kegiatan ini terus berlangsung selama beberapa minggu, bahkan itu meluas ke area lain di kampus, seperti di aula dan di lapangan. Konon katanya, Asbury Revival ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan rohani Amerika Serikat. Meskipun gerakan seperti ini hanya sebuah fenomena yang sama sekali nggak mengubah Amerika menjadi negara yang lebih baik dari sisi moralitasnya semenjak tahun 1970, malah semakin memburuk kan kita lihat. Tapi ada alasannya, kenapa malah semakin memburuk meskipun ada Asbury Revival ini. Sebentar jawabannya. Katanya gerakan ini menjadi inspirasi bagi banyak gerakan kebangunan rohani yang terjadi di berbagai kampus dan gereja di seluruh dunia. Tapi ya hanya sebatas fenomena. Dan benar, saya menemukan sebuah kesaksian dari beberapa orang yang pernah terlibat langsung dalam gerakan itu. Berkesimpulan bahwa gerakan ini sebenarnya bukanlah sebuah event, bukan sebuah event rohani yang benar-benar rohani menurut artinya, yaitu tentang perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Nya yang suci, melainkan momen. Itu hanyalah momen pelampiasan emosi yang sama sekali gak bermanfaat, malah hanya melelahkan. Dan tentu juga bom-bom waktu. Alkitab mengatakan bahwa kehidupan diubahkan oleh pikiran mereka yang diperbaharui melalui firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 dan 2 Korintus 3 ayat 18. Lantas, bagaimana ibadah dan khotbah tanpa ketegasan fundamental dari Alkitab yang berlangsung dalam 2 minggu dapat menghasilkan pikiran yang diperbarui dan kehidupan yang berubah? Saya katakan khotbah tanpa ketegasan fundamental karena yang hadir di situ adalah orang-orang dari berbagai denominasi, khususnya anak muda yang notabene tidak paham ajaran dengan benar. Dan yang harus kita mengerti adalah jika semua gereja dari berbagai aliran bergabung menjadi satu, maka tentu tidak ada pembahasan doktrinal yang akan digali dari Alkitab. Yang dikutip, yang disoroti, yang dipilih dari Alkitab hanyalah ayat-ayat yang menekankan tentang kasih tanpa kebenaran. Karena ternyata homoseks dan lesbian
itu menjadi para pemimpin juga di komunitas itu. What is biblical revival? So let's get right into it. This first video about the connection between the Asbury Revival and the LGBTQ community. It's very clear when you look into the evidence that this so-called revival, this movement, from the very beginning has been led, the worship has been led by people who are in the LGBTQ community, and everyone involved supports those people being a part of the university, being a part of the revival as well. It's very Juga kasih tanpa keseimbangan, karena bagaimana mungkin ada keseimbangan dalam ibadah tanpa henti selama berjam-jam. Berikut catatan kesaksian dari mantan peserta revival ini. Namanya Anna Lowe, seorang mahasiswa Asbury yang menulis untuk The Asbury Collegian, menulis sebuah artikel tentang kebangkitan ini yang berjudul When the Dust Settles. Lowe menulis seperti ini: "Saya telah menghadiri banyak perkemahan musim panas dalam hidup saya. Beberapa hadir sepenuhnya, yang lain tidak begitu banyak. Salah satu konsep yang terus-menerus dibahas sebelum, selama, dan setelah setiap perkemahan adalah gagasan tentang ketinggian Yesus. Adrenalin karena kurang tidur, kegembiraan karena pengetahuan yang baru ditemukan, dan penggenapan janji Roh Kudus. Aspek paling berbahaya dari ketinggian Yesus ini adalah bahwa hal itu memudar. Begitu debu mengendap, ada kelelahan karena kurangnya adrenalin, agitasi karena perbedaan pendapat, dan kelelahan secara keseluruhan karena kurangnya dorongan komunitas. Dan akhirnya saya melupakan semua yang saya pelajari sampai saya diingatkan kembali dalam siklus yang beracun dan melelahkan ini." Kita harus memastikan bahwa komunitas kita tidak hanyut ke arah yang sama. Ketika debu mengendap dan auditorium kosong, apa yang tersisa? Teman-teman, istilah kebangkitan rohani itu nggak ditemukan dalam Alkitab. Kata menghidupkan kembali muncul 27 kali dalam Alkitab, tetapi tidak pernah dalam arti pembaruan spiritual massal. Pembaruan rohani itu seringkali merujuk secara personal atau pribadi, misalnya Mazmur 119 ayat 25, ayat 37, 40, 88, 107, 149, dan 154. 3 kali dalam Mazmur 19, pemazmur berkata, "Bangkitlah aku sesuai dengan firman." Kemudian bangsa Israel dipindahkan kembali kepada Tuhan ketika Esra, sang ahli Taurat, membacakan di hadapan semua orang dari Taurat dan memberikan pengertian dan membantu mereka untuk memahami bacaan dalam Nehemia 8 ayat pertama sampai 8. Artinya, kebangkitan rohani secara massal itu harus terjadi lewat perenungan akan kitab suci, perenungan akan firman Tuhan yang digali secara total, bukan dipilih-pilih ayat per ayat mana yang hanya akan mendukung satu bagian esensi anak muda supaya hidup dalam satu kekeluargaan, bahkan dengan homoseks, dengan lesbian tanpa ditegur. Saya nggak mengatakan bahwa kita harus menolak homoseks dan lesbian, enggak. Tapi kita menerima mereka untuk kita menegur mereka dan memanggil mereka untuk memiliki kemauan hidup dalam perubahan. Tapi beda dengan komunitas ini, Pak. Mereka nggak mau merubah orang. Mereka hanya mengutamakan kita punya hubungan yang baik saja. Teman-teman, firman Tuhan mengatakan bahwa hanya Alkitab, hanya firman yang tetap untuk selama-lamanya. Kalau kita meninggalkan Alkitab dari pertemuan kita, maka kita pasti akan layu. Jangan pernah menjadi satu kelompok Kristen yang membaca Alkitab dengan cara yang begitu sempit, hanya ingin membaca ayat-ayat atau merenungkan ayat-ayat yang akan mendukung sisi-sisi relasi-relasi manusia saja, sambil membuang relasi dengan Tuhan, kekudusan, pertobatan, perubahan hidup yang signifikan, perenungan akan firman Tuhan secara mendalam, penggalian akan Alkitab, pencarian akan kebenaran. Itu dibuang semua. Yang ditekankan hanyalah relasi antar manusia. Teman-teman, ketika kita sesama manusia bahkan menggunakan Alkitab untuk hanya membangun relasi manusia, maka apa beda kita dengan kisah di Menara Babel? Kalian ingat mereka bersatu untuk mencari nama, tapi dalam waktu yang sama mereka berlawan dengan Tuhan. Mereka tidak mau mengenal Tuhan, mereka malah mau menjadi Tuhan. Ini yang berbahaya, teman-teman ya. Teman-teman, kiranya video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman ya, kalau kamu yang menonton video ini adalah seorang Kristen yang mencintai kekristenan di bangsa ini, kamu pasti gak akan tinggal diam sampai gerakan ini bisa masuk ke universitas di Indonesia. Teman-teman, maksudnya mencegah lebih baik daripada mengobati.
Apa langkah pencegahan yang bisa kita ambil sekarang? Sebarkan video saya ini ke semua anggota keluarga, saudara, kerabat, sahabat, pacar, dan semua orang yang Anda kenal di medsos Anda ataupun di hidup sehari-hari Anda, agar mereka pun sudah berhati-hati dan mengantisipasi terlebih dahulu jika ada gerakan semacam ini muncul di sekitar mereka. Sekian video saya, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi gerejanya yang suci di Indonesia yang merdeka ini. Amin.